Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Rockstar. Film ini dirilis pada tahun 2001. Film yang terinspirasi dari kehidupan nyata tim Owen vokalis Judas Priest ini diperankan oleh Mark Wahlberg sebagai Chris Cole dan Jennifer Aniston berperan sebagai Emily Poole. Dalam kesehariannya, Chris ini bekerja sebagai salesman mesin fotokopi dan vokalis band Blood Pollution, yaitu band tribute yang khusus membawakan lagu-lagu band terkenal, salah satunya adalah band Steel Dragon. Saat Blood Pollution selalu terjadi perselisihan antara Chris Cole dan personil lainnya, terutama Rob sang gitaris, akhirnya Chris dikeluarkan sebagai vokalis. Hingga pada akhirnya Chris direkrut menjadi vokalis Steel Dragon, band impiannya. Untuk itu, agar tahu alur filmnya, sebelum menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya. Dan selamat menonton. Di scene awal ini kita akan diperlihatkan dengan karakter Chris Cole bersama grup bandnya yang bernama Blood Pollution. Chris yang selalu tidak puas dengan salah satu gitarisnya yang menurut Chris permainannya kurang greget. Dia adalah Rob. Dalam kesehariannya, Chris ini selalu meniru apapun yang dilakukan band favoritnya. Mulai dari gaya rambut hingga make up dan style berpakaian Bobby Beers, sang vokalis Steel Dragon. Singkat cerita, Chris pergi bersama personil band lainnya untuk menonton konser Steel Dragon. Saat perjalanannya, mereka membagikan selebaran untuk mempromosikan bandnya yang selalu mengcover Steel Dragon. Dan di sini Chris bertemu dengan kedua wanita yang bernama Nina dan Samantha. Tak lama kemudian, konser pun dimulai. Karena Chris menonton paling depan, di saat Bobby Beer berteriak nada tinggi, suara Bobby malah kalah tinggi oleh Chris. Dan tentu saja itu membuatnya terganggu. Dan di waktu yang sama, di sana ada Matt. Dia adalah road manager dari Steel Dragon. Dan dia sedang membagikan tiket gratis kepada Nina dan Samantha. Singkat cerita, di saat Chris dan yang lainnya akan pulang, di parkiran mobil sudah ada band saingannya yang sedang membagikan selebaran bandnya. Dan mereka malah menggantikan serta membuang selebaran band milik Chris. Karena hal itu, Chris dan yang lainnya mendatangi mereka. Di saat Chris cekcok karena saling mengejek, tak berlama-lama mereka pun akhirnya berkelahi. Keesokan paginya, Chris melanjutkan kehidupan aslinya. Pekerjaan dia adalah sebagai tukang servis mesin fotokopi. Di saat Chris sedang beribadah di gereja, dia pun mengeluarkan suara ngeroknya dan itu membuat yang lain jadi tertawa. Singkat cerita, Chris dan bandnya mengadakan konser yang bertema Steel Dragon Tribute Cover dengan disupport kedua orang tuanya serta teman-temannya. Dan konser pun dimulai. Di saat pertengahan lagu, salah satu gitarisnya yang bernama Rob, dia sering melakukan improvisasi yang menurut Chris itu buruk. Karena tujuan Rob agar lagunya terdengar berbeda dengan aslinya. Namun Chris ingin mirip dengan aslinya. Dan akhirnya konser itu pun terhenti karena perkelahian Chris dan Rob. Setelah beberapa hari, singkat cerita, di saat Chris dan Emily datang ke studio untuk latihan bersama Blood Pollution, posisi Chris sudah diganti oleh Bradley. Chris yang melihat itu tentu saja tidak terima. Dan Chris tahu skill pas-pasan Bradley tak mungkin bisa menyamai Bobby Beers. Namun Rob tak peduli, karena Bobby Beers telah keluar dari Steel Dragon. Dan Rob tidak suka dengan sikap egois Chris yang menganggap jika Blood Pollution adalah band tribute yang khusus cuma bawain lagu Steel Dragon. Bertolak belakang dengan misi Rob jika band ini hanyalah band cover yang bisa bawakan lagu siapa saja. Dan akhirnya Chris pun dikeluarkan oleh bandnya. Tetapi Rob masih mengajak Emily sebagai manajernya. Namun Emily menolaknya dengan alasan dia adalah pebisnis. Di mana bakat itu pergi, dia ikut bersamanya. Dan bakat di band ini telah pergi. Keesokan paginya, di saat Chris masih tertidur, ada seseorang yang menelpon dan mengaku sebagai Cody. Dia adalah gitaris Steel Dragon.
Namun Chris malah jengkel dan tak percaya. Untuk meyakinkan Chris, dia pun memperdengarkan suara Chris yang sedang konser di TV. Seketika Chris senang dan gak percaya jika ini ke Cady. Di sela obrolannya, Cady mengajak Chris untuk terbang ke LA. Dan berita ini langsung disampaikan ke Emily. Setibanya di bandara LA, Chris dan Emily langsung dijemput oleh seseorang yang bernama Tanya. Di saat perjalanannya, Tanya ini malah menanyakan tentang payudara Emily mengenai keasliannya. Yang tentu saja hal itu membuat Emily kebingungan untuk menjawabnya. Sesampainya di gerbang rumah Cady, mereka langsung disambut oleh para fans. Dan ketika masuk, mereka pun terkagum dengan semua kemewahan rumahnya. Tak lama kemudian, Chris tak menduga jika dia akan diaudisi vokal. Dan di sana sudah ada Matt, serta Nina dan Samantha. Karena mereka berdua, Chris dikenal oleh Steel Dragon karena rekaman videonya. Di saat yang sama, datanglah Bobby yang mengamuk akibat pemecatannya yang sebelah pihak. Dan ketenaran Chris pun dimulai di sini. Semua kegiatannya tak luput dari kejaran paparazzi dan fans. Hingga di saat mereka merayakan atas kesuksesannya, Chris mendapatkan jamuan istimewa dari Cady, berupa gadis-gadis seksi. Yang tentu saja itu membuat sedikit Emily risih dan cemburu. Namun di sini ada Matt memberitahu pada Emily jika semua ini masih wajar-wajar saja. Di sini Chris bertemu dengan Tanya. Di saat Tanya sambil menggerayanginya, dia mengatakan jika saat ini setiap wanita ingin bercinta dengannya. Tetapi hal itu terhenti ketika Emily datang. Singkat cerita, konser selanjutnya pun dimulai. Dan mereka akan melanjutkan perjalanannya menggunakan bus. Namun, Matt memberikan aturan jika semua personil harus menaiki bus tanpa istri ataupun pacar. Dengan alasan mereka tidak boleh diganggu konsentrasinya. Dan perjalanan pun dimulai. Scene beralih ke Emily. Karena ini pertama kalinya, Emily pun diberitahu tentang aturannya. Jika sekarang Chris sudah menjadi bintang rock, Emily harus bisa merubah kebiasaannya dengan Chris. Dan aturannya yang dulu sudah tidak berlaku lagi untuk sekarang. Singkat cerita, Chris semakin dikenal. Dan jam terbang Steel Dragon dari hari hingga beberapa tahun ke depan semakin padat. Dan menjadikan band ini semakin terkenal. Hingga akhirnya di sini Chris diundang oleh MTV. Namun di sana sudah ada Emily. Dan dia mengutarakan keinginannya pada Chris jika dia akan pergi ke Seattle. Dengan alasan Emily akan berbisnis bersama Mercy, kekasihnya Rob. Dan Emily menjelaskan tujuan awalnya jika semua ini bukan hanya untuk kesenangan yang setiap harinya cuma ada drugs, seks, dan hal buruk lainnya. Tetapi di sini Emily hanya ingin mencari arti kehidupan. Dan itu semua dirasa Emily akan hilang jika dia terus mengikuti langkahnya Chris. Akhirnya Chris mengizinkan Emily untuk pergi ke Seattle. Dan dia akan menghubunginya ketika ada konser di sana. Di sisi lain, di sini ada Icy, dan dia mendengarkan obrolan Chris dan Emily. Lalu dia pun menyarankan untuk meninggalkan Emily. Karena kau sekarang sudah bukan main-main lagi. Steel Dragon band besar, tinggalkan semua yang menghambatmu. Setelah kepergian Emily, kehidupan Chris pun semakin bebas dengan bandnya. Konser dan segala agenda yang menyibukkannya hingga lupa akan dirinya dan Emily. Singkat cerita, di saat Steel Dragon akan manggung di Seattle, di saat itu pula Emily pergi ke hotel tempat Steel Dragon beristirahat. Namun ketika di lift, Emily bareng bersama para fans wanitanya Chris, yang tentu saja dari omongan mereka sudah vulgar tentang Chris. Di saat akan memasuki room khusus artis, di sana sudah ada Matt. Dan Matt mengantarkan Emily menemui Chris. Tetapi Chris yang terlihat berantakan lupa jika dia berada di Seattle. Dan Emily merasa kecewa karena Chris telah lupa akan dirinya dan menghubunginya.
Dari semua obrolannya, Chris seperti sudah melupakan Emily. Dan dia sudah menjadi orang lain di mata Emily. Karena banyak penggemar yang sudah mengantri bertemu dengan Chris, Emily pun akhirnya pergi dengan penuh kekecewaan. 6 bulan pun berlalu, dan Chris semakin terkenal di mana-mana. Hingga kemanapun dia pergi, pasti selalu diikuti penggemarnya. Scene beralih ke studio rekaman. Namun karena Chris menindik alisnya, Cady langsung protes. Karena apapun yang dilakukan pada penampilannya harus sesuai dengan mereka. Lalu Chris membagikan hasil karya lagu ciptaannya dengan aliran musik yang tetap keras. Dan dia meminta masukan mengenai lagu ciptaannya itu. Namun Cady dan yang lainnya tidak mau menerima, dengan alasan jika lagu itu telah selesai. Dengan sedikit kesal, Chris di sini menyatakan, jika dia di sini bukan hanya sebagai vokalis sewaan, dia butuh pengakuan dalam lagu yang diciptakannya. Karena Chris merasa tidak terima, Cady pun menjelaskan, jika ingin tetap di Steel Dragon, kamu harus ikuti aturannya. Dan aturan itu ada pada AC, dan mengenai penulisan lagu ada pada Kid Cudi. Dan di sini Chris cukup bernyanyi saja. Dan di saat rekaman, karena masih terbawa emosi, Chris malah nge-rap. Dan dia pun ditegur. Lalu dia memperlihatkan lagi kualitasnya sebagai vokalis. Di saat Chris dan Matt saling curhat, Chris mengutarakan jika dia berhutang maaf pada Rob. Yang dalam hatinya, dia pernah memperlakukan Rob seperti dia diperlakukan oleh Cady. Atas keegoisannya. Matt pun bercerita, jika dia pernah menikah. Di satu saat di taman, dia meninggalkan istrinya dengan alasan dia izin ingin kencing ke belakang, yang padahal dia pergi hingga sekarang dan tak pernah kembali. Dan konser pun tiba. Di saat Chris membawakan lagu andalannya, dan di saat berteriak, karma itu terjadi lagi padanya. Jika di bawah ada seorang penonton yang suaranya lebih tinggi. Dan jika di dunia nyata, dia adalah Myles Kennedy, vokalisnya Alter Bridge. Akhirnya Chris mengajak penonton itu naik ke panggung, dan mereka pun berduel. Di saat mereka break, pria itu mengenalkan dirinya bernama Mike, dan Chris meminta Mike untuk menggantikannya. Di sini Chris sadar jika popularitas bukanlah segalanya. Karena popularitas, dia berubah menjadi pribadi orang lain, dan dia akan menghentikan itu semuanya sekarang. Di saat Chris akan pergi, di sana ada Matt. Lalu Chris pun berkata jika dia ingin kencing, yang artinya dia pamit dan akan pergi dari Steel Dragon. Di akhir kisahnya, Chris yang sudah lama tak bertemu dengan Emily dan personil band yang dulu, akhirnya mereka reuni manggung dari kafe ke kafe dan membawakan lagunya sendiri. Di saat yang sama, Emily datang menemui Chris. Dan akhirnya mereka pun kembali bersama. Dan film pun tamat.